Halo pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan saya Argo Pratomo Nugroho, RBTV Asri Jogja. Kali ini Anda pasti akan terkejut dengan penampilan saya pada hari ini, karena hari ini saya menghadirkan sesuatu yang sangat istimewa kepada Anda, karena saya berhasil menemui seorang Ratu Adil. Ya, memang namanya seorang Ratu Adil memang. Bukan mengada-ada, memang namanya Ratu Adil. Sebetulnya Mbak Tata panggilannya ini, beliau nama kompletnya nanti bisa saya tanyakan. Itu memang ada kata-kata Ratu Adil, tapi panggilannya adalah Mbak Tata. Memang 7 tahun yang lalu saya pernah mewawancarai di televisi ini juga bahwa Mbak Tata sudah berkarya seni rupa, berkarya lukis terutama. Dan kali ini Mbak Tata pulang dari negeri Paman Sam. Dia sengaja datang jauh-jauh dari Texas, dari Amerika Serikat. Beliau akan melakukan pameran tunggal di sebuah tempat yang cukup prestisius juga, yaitu di Bukit Darmo di Surabaya. Di awal bulan Maret ini Mbak Tata akan menunjukkan karya-karya kreatifnya selama ini. Dan di sana Mbak Tata juga akan mengungkapkan semua pertanggungjawaban kreatifnya terhadap masyarakat dunia internasional. Kenapa masyarakat dunia internasional? Karena memang Mbak Tata sekarang sedang ada di mana-mana dan kemana-mana. Nah pemirsa, langsung saja saya bertanya dengan Mbak Tata. Selamat berjumpa Mbak Tata. Wah, ini tambah cantik aja nih Mbak Tata ini. Wah, ini saya ingat 7 tahun yang lalu ini Mbak Tata. Waktu itu saya mewawancarai Mbak Tata ketika Mbak Tata juga mempertanggungjawabkan karya kreatif Mbak Tata kepada masyarakat Indonesia. Saya ingat 7 tahun yang lalu ini Mbak Tata. Waktu itu saya mewawancarai Mbak Tata ketika Mbak Tata juga mempertanggungjawabkan karya kreatif Mbak Tata kepada masyarakat Indonesia. Tapi ini Mbak Tata lama tinggal di Amerika Serikat, sekarang datang dan tiba-tiba pameran juga ini. Ini gimana ceritanya awalnya ini Mbak Tata ini? Ketika Mbak Tata akhirnya memutuskan untuk pameran di Surabaya ini. Sebetulnya itu merupakan perjalanan saja. Iya. Memang awalnya setelah saya pindah, kemudian saya tidak langsung aktif di dalam dunia seni rupa. Iya. Seperti itu. Saya sempat vakum sekitar 2 tahun lah. Gitu. Untuk selain beradaptasi juga saya mengalami semacam benturan-benturan budaya dan benturan-benturan psikologis batin gitu yang membuat saya memutuskan untuk berhenti berkesenian dalam artian melukis. Gitu. Setelah itu untuk menjaga kewarasan saya, ternyata mau tidak mau saya harus melukis lagi. Dan akhirnya saya memutuskan untuk melukis lagi, bergabung dengan beberapa komunitas seni di sana. Dan mendapat banyak feedback, mendapat banyak motivasi, dan saya kemudian memutuskan bahwa memang saatnya saya untuk tampil lagi. Iya. Tapi kan saya dengar Mbak Tata kan juga belajar juga di sebuah universitas ya, di Texas itu ya? Sebetulnya bukan sebuah universitas, itu adalah Texas Academy of Figurative Art. Jadi adalah sebuah sekolah private yang berdasarkan cara kerjanya, sekolahnya belajarnya itu seperti meniru old master zaman dulu. Jadi ada seniman yang mendirikan semacam sanggar, istilahnya kalau orang Jawa itu ngenger. Gitu. Tapi di charge. Gitu. Kemudian jam latihannya juga lama dan kita memang benar-benar belajar dari hal yang sangat kecil, terus kemudian sering-sering menggunakan model, live model langsung, sehingga belajar tentang value, komposisi, tone, balance, itu tuh benar-benar dilatih dari dasar sekali. Kamu berdikari, yes. Toko berdikari, yes. Dan Mbak Tata khusus istilahnya
secara spesifik pelajari tentang figuratif ya, atau gimana? Iya, secara spesifik saya belajar dari figuratif itu di sebuah kota di Fort Worth. Kemudian di satu sisi saya juga belajar impressionism abstrak. Jadi memang dua hal yang sebetulnya kayaknya berlawanan sekali ya. Di satu sisi kita benar-benar bisa belajar bentuk, melihat bentuk bagaimana. Di satu sisi abstrak gitu. Itu merupakan dua hal yang beda sebetulnya. Tapi saya mencoba mengawinkan kedua. Gitu. Ya. Dulu ketika saya bertanya kepada Mbak Tata, itu memang waktu itu perjalanan ya. Artinya ada semacam konflik-konflik juga dalam kesenimanan, dan saya yakin sekarang kan sudah semakin matang Mbak Tata ketika memutuskan memang seniman gitu. Itu gimana itu Mbak Tata? Artinya sekarang ini kan Mbak Tata sudah semakin mantap kan untuk menancapkan diri sebagai seorang seniwati gitu loh. Iya. Itu prosesnya lama. Iya. Karena kan saya lahir besar di keluarga seniman. Iya. Jadi saya benar-benar merasakan bagaimana jatuh bangunnya, pahitnya kehidupan seniman, entah itu dari orang tua saya sendiri, keluarga saya, maupun dari orang-orang yang datang di sanggar papa saya pada waktu itu. Iya. Gitu. Pengalaman-pengalaman itu terus terang saja sejujurnya manis dan pahitnya mungkin buat seorang remaja atau buat saya yang belum dewasa itu banyak pahitnya. Iya. Jadi jujur saya mau menghindar dari pahit itu, saya mau berlari dari itu. Ternyata jadi seniman tuh susah gitu kan. Jadi seniman untuk tetap bertahan berkesenian itu susah sekali. Gitu. Harus totalitas harus itu total, butuh perjuangan. Dan saya terus terang kadang merasa tidak siap untuk itu. Tetapi pada saya melewati suatu proses di mana setelah saya vakum 2 tahun itu, saya benar-benar jatuh di titik terendah. Saya benar-benar seperti istilahnya depresi, benar-benar tidak bisa berpikir normal kayaknya. Gitu. Artinya kalau kita lihat secara bioritme itu naik turun itu ya? Iya, naik turun. Memang saya sangat naik turun sekali. Artinya kreativitas itu wajar sekali dan itu normal sebagai seorang istilahnya seorang kreatif ya. Sekarang gini Mbak Tata, saya ingin sampai pada karya-karya Mbak Tata ini. Iya. Kamu berdikari, yes. Koko berdikari, yes. Sekarang gini Mbak Tata, saya ingin sampai pada karya-karya Mbak Tata ini. Iya. Saya lihat karya-karya Mbak Tata yang belakangan ini, terutama yang dibuat di Amerika ya. Karena ini yang dipamerkan kan campuran ya, antara yang dibuat di Indonesia bersama yang di Amerika atau gimana? Iya, beberapa karya lama ada yang saya pamerkan juga, gitu. Beberapa karya lama ada yang saya pamerkan juga, hanya untuk memperlihatkan sesuai dengan judul pameran saya kan, Telling Stories. Saya mau menceritakan proses perjalanannya. Jadi saya tidak menyimpan karya lama saya juga saya tunjukkan supaya inilah saya berproses seperti ini. Gitu. Kemudian dan karya-karya baru saya yang saya kerjakan di 2 tempat itu yang berbeda dalam artian waktu saya belajar di figurative dan waktu saya belajar abstrak impressionism. Iya, karena saya dengar kan ada karya pinjaman juga yang akhirnya dipamerkan karena udah dikoleksi orang lain kan. Terus saya dengar tapi whatever lah itu. Artinya saya hanya ingin istilahnya mengatakan bahwa karya perjalanan ya Mbak Tata yang dulu dengan sekarang kan saya lihat memang agak berbeda ya anunya. Sekarang memang menurut saya jauh lebih bagus sekarang. Itu istilahnya nanti karya yang dipamerkan berapa karya itu nanti? Sebetulnya yang saya bawa itu 24 sekitar 40 ya. 40 karya ya. Dan itu nanti istilahnya bisa agak diperinci Mbak. Judul-judulnya misalnya yang apa nanti Mbak Tata ingin bercerita tentang apa itu loh. Karena saya lihat kan ada Wijidati, ada perjanjian kelapa, terus apalagi itu mungkin bisa diceritakan satu persatu. Itu sebetulnya sudah ada di katalog saya. Jadi kalau misalnya saya omongin lagi mungkin juga agak susah juga ya kalau misalnya pas dikit aja maksud saya ya. Cuman
begini, ketika pada proses kreatif lukisan baru saya, itu sebetulnya sesuatu yang bertolak belakang. Jadi ketika masa remaja saya habiskan di Indonesia. Waktu saya remaja itu, terus terang saja saya merupakan generasi MTV. Jadi saya dibesarkan oleh MTV. Ya, yang saya saya melihat budaya luar Western itu seperti apa, dan saya lukisan-lukisan saya gayanya bagaimana, temanya pun cenderung ke arah sana. Kemudian sampai di sana ada semacam kerinduan gitu. Toko berdikari, yes. Toko berdikari, yes. Yang agak ringan ini, tapi menurut saya itu berat kan. Proses perjalanan Mbak Tata membawa karya dari Amerika ke Indonesia, karena kan istilahnya kan sebagian karya ini kan dibuat di Amerika ya kemarin ini. Ini gimana nih? Bisa diceritakan Mbak Tata? Ya, prosesnya itu sebetulnya saya tidak pakai ekspedisi. Oh iya. Saya tidak pakai ekspedisi, itu saya buat saya gulung. Jadi saya gulung. Saya kemana-mana tuh bawa peralon sepanjang 1,5 meter. Oh ya. Dengan diameter sebesar gini. Mbak Tata seperti membawa itu ya. Itu sempat ditanyain sama orang TSA juga waktu di Houston Airport kan. Oh iya. Bawa apa, dia bilang gitu. Bawa bom ya, dia bilang gitu. Ya kira-kira begitulah kalau bilang gitu. Saya gitulah. Terus kemudian saya jawab serius, ini artwork saya gitu. Saya bawa ke Indonesia. Nah, yang sebetulnya agak menjadi deg-degan saya itu, apakah petugas di airport Indonesia itu welcome ketika saya membawa lukisan itu. Mereka percaya tidak itu lukisan saya pribadi gitu. Dan ternyata alhamdulillah 2 kali saya bawa. Artinya 2 kali ya Mbak? 2 trip saya bawa. Itu lukisan 25 lukisan saya gulung, saya masukkan pipa peralon itu. Saya bawa, alhamdulillah sih mereka welcome ketika saya declare, kemudian saya jelaskan ini lukisan pribadi saya, dan alhamdulillah mereka support ya. Meskipun itu tidak lazim ya, artinya itu tidak lazim. Wanita cantik bawa peralon besar-besar itu berat bagi saya Pak Argo. Oh gitu ya? Karena bagaimana, kopernya itu kan jatahnya 2. Iya. Saya cuma bawa 1 koper. Saya tuh orang yang modis ya. Saya kalau nggak fashionable saya tuh pusing. Jadi kalau 1 koper coba harus matching shoe, matching clothes, make up dari 1 koper, itu buat perempuan penderitaan Pak. Oh gitu ya. Bagi saya, jadi itu buat saya tuh perjuangan, nggak tahu ya buat orang lain tuh mungkin sesuatu yang biasa mungkin ya. Iya. Dan itu lancar-lancar saja ya. Alhamdulillah ya lancar. Artinya sempat emosional nggak Mbak Tata? Karena Mbak Tata sempat juga, menurut saya ngelihat buat status di Facebook sempat emosi itu. Iya, sempat emosional itu adalah ketika saya meninggalkan anak-anak saya. Oh, emosinya kaitannya dengan putranya ya. Iya, karena anak-anak saya 4, saya tinggal di sana. Waktu itu mereka tanya, Mama mau kerja. Mama mau bekerja gitu. Oke, gitu mereka. Ya Mbak Tata jadi putranya 4 ya? Iya. Yang 3 lahir di sana atau 2? Yang 2 lahir di sana. Yang 2 lahir di sana ya? Yang 2 lahir di sana. Wah, ini kalau Mbak Tata tadi nggak bilang, banyak pemirsa nggak tahu ini. Kalau wanita cantik ini putranya 4 ini. Berarti Wijidatinya sudah 4 ya? Oh iya, udah jadi 4. Sudah jadi 4 ya. Oke pemirsa, ini tentu saja tidak selesai kalau hanya dalam 1,5 jam atau 1 jam. Tapi perlu dicatat bahwa Mbak Tata ini jelas sudah melakukan sebuah diplomasi kebudayaan. Dan diplomasi kebudayaan itu tidak hanya dilakukan oleh sebuah lembaga atau seorang duta besar atau seorang diplomat, tapi secara privatisasional seperti Mbak Tata ini justru yang sangat penting sekali. Dia membawa kebudayaan Jawa, membawa Wijidati, membawa akar budaya, jati diri bangsa kemana-mana. Dan ini dari Indonesia, dari Jawa Timur, dari Bukit Darmo, Mbak Tata akan terus kemana-mana dan melalang buana. Seperti sudah saya katakan 7 tahun yang lalu, dan sekarang sudah mulai kelihatan gerak-geriknya, dan akan terus lancar ke mana-mana terus. Nah, akhirnya saya Argo Pratomo Nugroho, RBTV Asli Jogja, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.
Terima kasih Mbak Tata. Sama-sama Pak Argo. Wah.